Oke, jadi itu untuk kita mengubah dari xn ke xz ya, itu adalah sigma dari n minus tahingga sampai tahingga xn dikali z pangkat minus n. Nah ini diperhatikan juga bahwa untuk xn ini huruf kecil semua ya penulisannya ya. Ini huruf kecil semua. Cuman untuk yang xz ya ini huruf x-nya ini kapital ya, huruf x-nya kapital xz. Kemudian ini contohnya ya, beberapa kita bahas salah satu saja. Ini contohnya ya, dari soalnya kita mengubah dari xn ke xz. Yang pertama, ini x1n-nya diketahui 125701. Ya, karena ini tidak ada panahnya seperti yang B ya. Jadi kita asumsikan titik n sama dengan 0-nya itu di sini. N sama dengan 0. Kemudian ini n sama dengan 1, n sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi kita langsung masukin menggunakan rumus ini. Ya. Nah, rumusnya ini kan dari minus tahingga sampai tahingga ya. Cuman karena ini kita diketahui x1n-nya itu, n-nya itu dari 0 sampai 5, ya jadi kita sesuaikan mulai dari sini saja. Jadi n-nya sama dengan 0 ya, berarti ini x0. x0 nilainya berapa? x0 nilainya 1 ya. 1 dikali dengan z pangkat minus n. Z pangkat minus n. N-nya berapa? Z pangkat minus n 0, berarti Z pangkat 0. Z pangkat 0 1, berarti ini 1 kali 1 ya, hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang n sama dengan 1 itu di x1 berarti ya, x1 nilainya adalah 2 ya, amplitudenya 2. 2 kemudian kali dengan Z pangkat minus n sama dengan 1 kan di sini. Jadi Z pangkat minus 1. Dan begitupun seterusnya untuk X2 n sama dengan 2 berarti X2 nilainya itu 5, kemudian kita kali dengan Z pangkat minus 2 dan seterusnya. Nih. Nah, ini yang di sini di n sama dengan 4 karena X4-nya 0, jadi di sini tidak ditulis ya. Jadi 0 kali Z pangkat minus 4 ya 0 gitu. Jadi nggak ditulis di sini. Jadi dari Z pangkat minus 3 langsung ke Z pangkat minus 5. Gitu. Nah, kemudian untuk yang X2N ya sama ya konsepnya. Jadi kita tentukan dulu, harus tahu dulu N sama dengan 0-nya itu di mana. Nah, kalau yang B ini N sama dengan 0-nya ada di sini ya. Karena ini ada panah ya di sini ya. N sama dengan 0 di ini 5, kemudian ya berarti sebelah kirinya minus 1, minus 2, kemudian 701 berarti 102 gitu ya. 102, 1, 2, 3. Oke, nah berarti kita sama, jadi kita langsung kerjakan ini X di N sama dengan minus 2, berarti X minus 2 nilainya 1, kemudian 1 dikali dengan 1 dikali dengan Z pangkat minus 2 berarti kan, karena N-nya minus 2 berarti Z pangkat minus kali minus 2 berarti Z pangkat 2 di sini ya. Jadi 1 kali Z pangkat 2 ya hasilnya Z pangkat 2. Kemudian untuk N minus 1 itu X minus 1-nya 2 di sini 2. Kemudian kita kalikan dengan Z-nya, berarti Z pangkat minus 1, jadi Z pangkat 1. Nah, kemudian 5, di N sama dengan 0, 5 dikali Z pangkat 0. Z pangkat 0 itu 1, jadi 5. Nah, begitupun seterusnya gitu ya. Ini untuk N sama dengan 2, ini nilainya 0, jadi nggak ditulis di sini. 0 kali Z pangkat minus 2 ya hasilnya 0. Gitu ya. Nah, ini kita mentransformasi Z secara langsung ya, langsung kita masukin ke rumusnya. Nah, kemudian
Ini untuk apa namanya, transformasi zat sinyal impuls ya. Sinyal impuls ini kita punya X1N yang A ini ya, X1N sama dengan delta N. Nah, kita tahu sinyal impuls itu adalah sinyal yang amplitudenya sama dengan 1 di N berapa? N0. Di 0. Berarti ini 1. Ya, ini 1 ya. 1. Ini N sama dengan 0. Nah, berarti kalau kita mentransformasi Z delta N ini, ya, berarti yang kita transformasi ini kan ini aja ya, sinyal impuls ini aja. Nah, walaupun ya itu tadi, walaupun N-nya dari minus ta hingga sampai ta hingga di rumusnya ini, ya, yang ada nilainya itu cuman di N sama dengan 0. Cuman ada di sini aja gitu. Di sini. Ya, berarti ya kita cuman memperhitungkan di N sama dengan 0. Nah, N sama dengan 0 dia nilainya 1, ya, kemudian dikali Z pangkat minus 0 sama dengan 1. Nah, untuk N lebih dari 0 nggak ada nilainya, ini kan 0 semua ya. Nah, berarti hasilnya di sini adalah 1. Gitu, untuk transformasi Z delta N. Kemudian untuk transformasi Z, ini ya, pergeseran dari sinyal impuls, berarti ini kita menyesuaikan N-nya saja gitu. Kalau delta N minus K berarti kan kita geser ke arah positif ya, K-nya. Dan ini nilainya 1 di sini. Nah, sama ya, ini untuk N kurang dari K amplitudenya 0, N lebih dari K amplitudenya juga 0. Berarti nanti transformasi Z-nya cukup ini nilai sinyalnya ya, X delta N minus K-nya itu 1, kemudian dikali dengan Z pangkat minus N. Nah, N-nya di K ya ini. N-nya kan ini di K nih. Di K ini. Jadi 1 kali Z pangkat minus K. Hasilnya Z pangkat K. Z pangkat minus K gitu ya. Dan sama juga untuk yang C ya. Ini transformasi Z dari delta N plus K ya, berarti cuman nanti sinyal impulsnya ada di sisi negatif gitu aja. Ya, dan karena dia ada di sisi negatif nanti dia berpengaruhnya di sininya aja. Jadi Z pangkat minus K. Jadi Z pangkat K. Gitu ya. Ini untuk transformasi Z sinyal impuls. Nah, selain dengan itu apa namanya, kita tahu rumusnya tadi ya, gimana mentransformasi dari XN ke XZ gitu ya. Nah, sebenarnya ini sama ya, kita tetap menggunakan rumus apa namanya, transformasi Z-nya. Ini ditulis nggak di sini? Ya, kita tetap pakai rumus transformasi Z-nya tadi itu apa, X, kayak ini aja ya. XZ itu adalah sigma ya, dari minus ta hingga sampai ta hingga. Cuman nggak saya tulis itunya ya, sulit di sini. XN dikali Z pangkat minus N, ya kan? Nah, ini rumus transformasi Z-nya. Nah, di sini untuk contoh soal yang ini kita diminta mentransformasi Z untuk sinyal XN sama dengan setengah pangkat NUN. Nah, ini kalau kalian suruh gambarkan sinyal ini bisa nggak ini kira-kira? Ya, menggambarkan sinyal ini, XN-nya dulu. Sinyal UN itu sinyalnya gimana? Untuk sinyal UN dulu ya. Sinyal UN. Jadi jangan setengah pangkat N-nya dulu. Untuk sinyal UN, bentuknya gimana? Dia bernilai, amplitudenya dulu lah, berapa? Amplitudenya berapa? Sinyal UN unit step.
Topan berapa Topan? 1. Nilai amplitudenya. UN itu nilainya 1 ya, Bu? Nilainya 1. Untuk N dari berapa? IN 0 sampai tak hingga. 0 sampai tak hingga. Berarti ini apa namanya, akan sama semua ya. Amplitudenya dari 0 sampai tak hingga itu dia akan bernilai 1. Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang sinyal setengah pangkat NUN. 1 pangkat N pangkat N UN. Nah, sekarang dari sinyal yang di atas itu kita kalikan apa namanya? Kita kalikan dengan setengah pangkat N. Ini kalian tuh tidak perlu, yang perlu tahu atau hafal itu UN-nya gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah ditambah-tambah ya tinggal kita pakai logika aja. Berapa ini amplitudenya gitu ya. Untuk N sama dengan 0 berapa? Untuk N sama dengan 0 amplitudenya berapa? 1, Bu. Setengah, Bu. Setengah ya. Karena ini 1 untuk N sama dengan 0 ya. Ini 1 kita kalikan dengan, setengah pangkat berapa ini? N sama dengan 0 berarti setengah pangkat berapa? Ini ya, untuk menggambarkan di N sama dengan 0, 1 kita kalikan dengan ini 1 nih. 1 ya, 1 ini nih ke sini kan UN-nya ya. Terus setengah pangkat N kan, N-nya 0. Berarti hasilnya berapa ini? 1. 1, Bu. 1. Nah, berarti 1 kita gambarin di sini. Terus kemudian untuk N sama dengan 1. N sama dengan 1, UN ya ininya dulu lah, S setengah pangkat berapa? 1. 1 dikali dengan berapa ini? 1. 1. Tetap ya, amplitudenya kan ini 1 semua kan di sini. Ini untuk N sama dengan 1, dia ke sini. Ke sini. 1. Jadi ini adalah hasilnya Bu, mau setengah. nanya, Bu. Setengah, Bu. UN dapat 1 tadi, caranya gimana ya, Bu? Masih kurang ngerti. Temennya ada yang bisa bantu jawab? Izin menjawab, Bu. Untuk Silakan. unit step itu sudah ada ketentuan bahwa untuk nilai X lebih dari 0 itu semuanya 1 untuk amplitudenya. Jadi makanya nilainya mau berapapun nilainya selama itu nilai positif bukan negatif, dia amplitudenya 1. Jadi betul ya, ini UN itu kan dari definisinya, unit step. Itu yang kita pelajari di pertemuan kedua mengenai sinyal-sinyal dasar dari sinyal diskrit ya. Ada sinyal impuls, ada unit step, ada sinyal rem. Itu kalian harus paham gitu. Artinya gimana? Nah, untuk unit step ini dia sinyalnya bernilai 1 untuk N lebih dari sama dengan 0 sampai hingga gitu ya. Nah, jadi ya oke, tadi keluar ya saya. Oke, nah berarti ini selanjutnya amplitudenya setengah pangkat 1 dikali 1. Berarti hasilnya adalah
eh, setengah ya. Setengah. Berarti kalau ini 1 ya kita ambil lebih rendah amplitudenya. Nah, nanti kalau N sama dengan 2, kira-kira ini akan berapa ini? 0,25 Seperempat ya. seperempat. Seperempat. Dan gitu pun seterusnya ini akan makin kecil amplitudenya. Tapi tetap ada gitu ya sampai ta hingga. Nah, kalian harus bisa menggambarkan ini bentuk kalau ya diketahui seperti ini bentuk sinyalnya gimana gitu ya. Nah, sekarang kita kembali ke soalnya. Untuk apa namanya transformasi Z dari XN ini ya, berarti kita transformasi Z dari si sinyal ini ya. Nah, kalau misalnya mau dihitung langsung gitu ya yang kayak tadi ya, berarti 1 dikali Z pangkat minus 0 ditambah setengah dikali Z pangkat minus 1 tambah 1/4 kali Z pangkat minus 2 dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, itu ya itu kita jabarkan, bisa jabarkan jawabannya seperti itu. Nah, kalau misalnya dari sini ya, dari sini nih bisa kita tuliskan juga dalam bentuk lain. Jadi transformasi Z dari XN-nya, XZ itu adalah sebenarnya si rumusnya ini kan ya, sigma dari minus ta hingga sampai ta hingga. Nah, karena kita tahu ini sinyalnya cuman ada mulainya dari 0 ya. Jadi kita cukup ini menuliskannya n-nya dari 0 sampai ta hingga gitu karena ada unit step-nya ini. Nah, jadi unit step-nya ini udah berperan di sigma-nya ini. Gitu. Nah, kemudian kemudian yang belum ketulis ya untuk kita mentransformasikan sigma xn Z pangkat minus N ya. Kita kan harus dapat ininya nih, sinyal XN-nya itu berapa. Nah, yang berpengaruh yang belum kita tuliskan itu adalah setengah pangkat N-nya. Ini belum ada di sini. Nah, jadi kita tuliskan di sini setengah pangkat N. Ya, setengah pangkat N. Karena ini yang berpengaruh ke amplitudo di sini kan, ke nilainya ya. Dan UN-nya itu pengaruhnya di sini sigma ininya dari N sama dengan 0-nya gitu ya. Ya sebenarnya dia tetap ada komponen sigma dari sini. Nah, cuman karena UN ya kita ngambil N lebih dari sama dengan 0 aja gitu. Ya, jadi sigmanya ini ya maksudnya dari rumusnya, kemudian UN-nya ini ke N dari N sama dengan 0. Nah, kemudian setengah pangkat N rumusnya apa? Z pangkat minus N. Z pangkat minus N. Ditulis di sini. Nah, kemudian ini sama-sama N-nya kita bisa gabungkan ya. N-nya kita bisa jadikan 1 ini ya. Jadi setengah kali Z pangkat minus 1 ya, pangkat N. Nah, kemudian kita misalkan ya. Kita misalkan setengah pangkat Z, setengah kali Z pangkat minus 1 itu kita misalkan dengan A. Ya, dengan A ini. Jadi sigma A pangkat N. Nah, kemudian kalau ini dijabarkan ya jadinya A pangkat 0, 1. Kemudian A pangkat 1A, A pangkat 2, dan seterusnya gitu ya. Terus ini kalau misalnya ya diteruskan dan ini namanya deret seperti ini, A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, itu kita bisa menuliskan dalam bentuk lain menjadi seperti ini, 1/1 minus A. Ini yang namanya kita menggunakan deret geometri. Ya, deret geometri. Nah, jadi ini dari deret seperti itu kita tuliskan jadi lebih singkat, jadi 1/1 minus A. Nah, kemudian untuk A-nya ya, A-nya ini harus A kurang dari sama dengan A harus kurang dari 1 ya, absolut A harus kurang dari 1. Karena kalau A-nya lebih dari 1, maka ini akan bernilai
negatif gitu ya. Kalau ini bernilai negatif nanti tidak sesuai dengan sinyal XN ini tadi gitu. Karena XN ini kan semua amplitude-nya positif ya. Semua amplitude-nya positif Y-nya. Nah, jadi ini dengan ketentuan absolut A-nya harus kurang dari 1. Nah, kemudian ini kita masukkan di sini, jadi A-nya itu adalah setengah kali Z pangkat minus 1 kurang dari 1. Ya, kemudian ini kan jadinya setengah per Z ya, yang ini. Setengah per Z, kalau pindah ruas, Z-nya ke kanan, artinya jadinya Z-nya lebih dari setengah, gitu. Nah, ini ya, Z lebih dari setengah. Terus, dari sini ya, jadi kalau menggunakan A-nya itu kurang dari 1, kalau Z-nya lebih dari setengah. Nah, ini kan tadi kita udah dapat ya, sebenarnya XZ-nya itu adalah 1/1 minus A. Nah, ya berarti A-nya kita masukin aja yang tadi ini A setengah di sini ya, setengah kali Z pangkat minus 1, kita masukin jadinya kayak gini. Jadi XZ-nya itu adalah 1/1 minus setengah kali Z pangkat minus 1. Ini adalah transformasi Z dari si XN-nya ini tadi. Ya. Selain kita bisa menulis bentuk seperti ini ya, kita juga bisa nulis ya tadi kita kita tulis dengan deret gitu ya, ini 1, kemudian setengah, lalu 1/4 dan seterusnya sampai hingga gitu. Dan ini deret ini kalau dituliskan fungsinya itu jadi kayak gini. Nah, sebenarnya kenapa ini dijelaskan, karena kita akan ini dari hasil ini kita bisa mengambil pola, kita bisa bikin rumus lah gitu, kita bisa bikin persamaan gitu ya, bahwa untuk transformasi Z dengan sinyal input XN sama dengan alfa pangkat NUN ya, berarti ini bentuknya sama ya dengan di soalnya ya. Ini ada UN, lalu ada alfa pangkat N. Nah, kalau yang di contoh ini alfanya berarti adalah setengah gitu. Jadi kalau ada transformasi Z dari XN, XN-nya adalah alfa pangkat NUN, maka kita bisa langsung dapat transformasi Z-nya itu adalah 1/1 minus alfa kali Z pangkat minus 1, sesuai dengan contoh yang udah kita kerjakan ini tadi gitu. Ini kita bisa buat polanya. Nah, jadi kalau ini untuk contoh ini berarti alfanya adalah setengah kan. Alfanya setengah, kalau dimasukin ke sini berarti 1/1 minus setengah Z kali setengah kali Z pangkat minus 1, yang artinya sama gitu ya. Nah, jadi cara pengerjaannya bisa seperti itu gitu ya, karena ya nanti kalau misalnya nanti di soal gitu, itu kan pertanyaannya mungkin nggak apakah transformasi Z seperti contoh di awal ini ya, itu ya terlalu mudah gitu kan. Pasti nanti pertanyaannya itu ini hanya akan menjadi yang transformasi Z-nya itu hanya akan menjadi langkah atau step yang mesti dilakukan untuk memperoleh hasil akhir gitu ya. Jadi langsung aja kalau misalnya ketemu pola seperti ini gitu ya, XN-nya, jadi bisa dicari XZ-nya langsung masukin ke rumusnya ini, 1/1 minus alfa Z pangkat minus 1 gitu. Nah, terus untuk yang XN sama dengan UN ya, nanti XZ-nya itu adalah 1/1 minus Z pangkat minus 1. Alfanya alfa pangkat N-nya 1 gitu ya. Alfa pangkat N-nya 1 di sini. Jadi 1/1 minus Z pangkat minus 1. Nah, ini agak ngebut ya kita. Materinya cukup banyak. Nah, kemudian untuk linearitas ya, sifat-sifatnya. Transformasi Z ini ada linearitas ya.
Jadi kalau misalnya ada X1N, kita tahu transformasi Z-nya itu adalah X1Z, lalu X2N transformasi Z-nya X2Z, kemudian jika kita diminta menentukan Xn, itu adalah A1 kali X1N plus A2 kali X2N gitu ya. Maka sama aja kita untuk Xz-nya itu bisa dapat A1 kali X1Z plus A2 kali X2Z. Nah, ini contohnya untuk di sini itu transformasi Z dari sinyal Xn 3 kali 2 pangkat N minus 4 kali 3 pangkat NUN. Yang ini dimana kalau ini dijabarkan jadinya 3 ya. 3 kali 2 pangkat N UN dikurang 4 dikali 3 pangkat N UN. Yang mana ini kalau kita lihat bentuknya itu adalah ini sama ya dengan yang contoh sebelumnya. Alfa pangkat N UN ya ini. Ya dengan nanti dia ada konstanta di depannya. Ada 3 sama ada 4 gitu ya. Nah, berarti ini ya 3 bisa kita tulis jadi 3X1Z ya, di mana X1Z-nya 2 pangkat NUN ini. Ya, jadi 3 dikali 1 per 1 minus 2 kali Z pangkat minus 1. Kemudian untuk yang ini konstanta depannya 4 dikali X2Z ya, dikali X2Z, X2Z-nya adalah 3 pangkat NUN. Yang ini hasil transformasi Z-nya ya. Nah, tadi berarti alfanya, tadi itu maksudnya yang 2 pangkat NUN, X1N-nya itu ini ya. Ini kemudian 3 pangkat NUN itu yang ini X2N ya. Kemudian kalau kita mau cari transformasi Z-nya berarti kita tahu alfanya. Alfanya untuk X1N itu di sini 2 ya. Di sini 2. Nah, transformasi Z dari 2 pangkat NUN adalah 1 ya, 1 per 1 minus alfa kali Z pangkat minus 1. Alfanya 2. Untuk yang ini. Kemudian untuk X2Z berarti transformasi Z dari yang ini. Alfanya itu 3, ya berarti transformasi Z-nya adalah 1 per 1 minus 3 kali Z pangkat minus 1. Menggunakan rumus yang awal tadi. Nah, udah gitu, berarti untuk XZ-nya, ya berarti kita langsung tulis saja 3 yang konstanta depannya ini, jangan lupa 3-nya ini 3 kali X1Z minus 4 kali X2Z, 4-nya yang awal ini ya. Nah, jadi hasilnya adalah ya ini dikalikan 3 kali 1 per minus 2, 1 per 1 minus 2 kali Z pangkat minus 1, yang ini ya. Lalu yang selanjutnya 4 per 1 minus 3 kali Z pangkat minus 1. Nah, ini dapat hasilnya XZ-nya. Jadi ini ada kita bisa menerapkan sifat linearitas dari transformasi Z. Ini ada rumusnya ya tadi ya, 1 per 1 minus alfa kali Z pangkat minus 1. Nah, kemudian ini contoh yang lain ya, sama untuk sifat linearitas. Jadi kalau ini Xn, kita akan mentransformasi Z dari sinyal Xn ke cos omega 0 NUN. Nah, ini kita bisa mengubah cos-nya dalam bentuk eksponensial dengan formula Euler ya. Kalau cos itu adalah E pangkat cos X itu bentuk eksponensialnya adalah E pangkat JX plus E pangkat minus JX per 2 ya. Jadinya kayak gini. Nah, kalau seperti ini kan kita bisa mentransformasi Z masing-masing ini ya. Dengan ini alfanya adalah E pangkat minus J omega. Nah, nanti dimasukin ke sini ya.
Nanti kalau dijabar-jabarkan nanti dapat hasilnya yang ini ya, langsung di sini. Hasilnya ini. Nah, jadi ini menerapkan sifat linearitasnya di sini nih, penambahan ini. Kemudian kalau sin berarti ya sama, sinnya kita ubah ke bentuk eksponensial ya. Eksponensial untuk sin itu adalah E pangkat J omega ini, atau misal sin X berarti adalah E pangkat JX minus E pangkat minus JX per 2J. Ini ada 2J-nya. Nah, nanti menerapkan yang sama ya, berarti ini alfanya itu adalah E pangkat J omega atau E pangkat minus J omega. Nanti dapat hasilnya seperti ini untuk transformasi Z sin omega 0n. Nah, sifat selanjutnya ini kita bisa mengkalikan atau scaling ya. Kita lakukan scaling ya di domain Z. Jadi kalau misalnya kita punya sinyal Xn ya, dan kita tahu transformasi Z-nya itu jadi XZ. Nah, kalau si sinyal Xn ini kita kalikan dengan A pangkat N ya, maka nanti di transformasi Z-nya itu Z-nya kita ganti jadi Z per A. Jadi Z-nya ini kita ganti jadi Z per A. Kalau ada A pangkat N di depannya. Ya. Ini tadi cos omega 0n ya, sama seperti contoh sebelumnya. Kemudian ada pengalihnya di sini A pangkat N. Nah, berarti hasil XZ-nya kita bisa menggunakan contoh sebelumnya cos omega 0n tadi udah tahu ya, transformasi Z-nya. Nah, kemudian Z-nya ini ya, Z-nya yang awal ini kita ganti jadi Z per A ya. A pangkat minus 1Z itu adalah Z per A kan. Ini kita ganti dengan Z per A. Itu jadi kita apa ya, kalau misalnya kita tahu transformasi Z dari Xn-nya itu ya kita tinggal pakai aja gitu. Kita Z-nya terus diganti dengan Z per A. Jadi tidak perlu menghitung dari awal. Dengan catatan sama ya, ini X1N sama Xn-nya ini sama. Gitu. Cuman ada pengali di depannya itu pengalinya itu adalah A pangkat N. Kemudian time reversal sifat yang lain ini kalau misalnya kita kita sudah tahu ya transformasi Z dari Xn itu adalah XZ. Lalu misalnya kita ditanya transformasi Z dari X minus N-nya, artinya pencerminannya, maka nanti Z-nya itu pangkatnya kita balikin tandanya, jadi Z pangkat minus 1. Ya, ini contohnya kita akan mentransformasi Z dari Xn sama dengan U minus N. Nah, kalau kita tahu transformasi Z dari si UN, ya, UN transformasi Z-nya adalah 1 per minus 1 per 1 minus Z pangkat minus 1. Nah, berarti ketika kita ditanya transformasi Z dari U minus N, ya, Z-nya ini kita ganti tandanya, ya, atau kita pangkatnya itu kita kalikan minus 1, ya. Jadi 1 per 1 minus Z pangkat minus 1 dikali minus 1. Hasilnya adalah 1 per 1 minus Z. Gitu. Ya, ini kalau X minus N ya, time reversal. Kemudian ada diferensiasi ya, turunan. Jadi kalau misalnya kita tahu transformasi Z dari Xn itu adalah XZ, dan kemudian kita ditanya transformasi Z dari N dikali Xn, ya, maka untuk mendapatkan transformasi Z dari ini, kita menurunkan terhadap Z, si XZ-nya ini, ya, diturunin terhadap Z, kemudian kita kalikan dengan minus Z, gitu.
ya, untuk mendapatkan transformasi Z dari N kali XN. Nah, ini contohnya ya. Di sini dilakukan turunan dx1z terhadap z ya. Kemudian x1z-nya ini apa? X1z-nya adalah 1/1 minus a kali z pangkat minus 1. Ya, diturunin hasilnya ini menggunakan UVdv ya, parsial ya, turunan parsial. Nanti dikerjakan dan dapat transformasi Z dari UN-nya itu adalah seperti ini. Ya. Z pangkat minus 1 per 1 minus Z pangkat minus 1 kuadrat. Nah, kemudian ada sifat yang lain ya. Sifat kenapa ketutup ini? Sifat konvolusi ya, sifat konvolusi. Jadi kalau misalnya di sistem kita itu ya, jadi langsung aja ini ketika kita mengkonvolusikan ya, ada dua sinyal ya, X1N konvolusi X2N, hasilnya adalah XN ya. Di transformasi Z itu sama dengan kita mengalihkan antara transformasi Z dari X1N itu X1Z kita kalikan dengan X2Z itu hasilnya akan XZ. Artinya XZ ini adalah transformasi Z dari hasil konvolusinya gitu. Jadi kalau misalnya di domain N-nya ya, di domain N-nya itu konvolusi, maka domain Z-nya itu adalah perkalian. Dan begitu pun sebaliknya, kalau di domain Z-nya konvolusi, maka nanti di domain N-nya itu adalah perkalian. Nah, ini contohnya ya, untuk sifat konvolusi ini. Jadi ini diketahui X1N, X2N ya. X1N, X2N. Nah, kemudian kita kalau suara saya terdengar ini? Terdengar, Bu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini kita akan membandingkan ya gimana hasilnya untuk konvolusi dan yang perkalian di domain N. Nah, ini X1N seperti ini, kalau ditransformasi Z jadi seperti ini ya, dengan rumus yang seperti di slide pertama. Kemudian X2N kalau ditransformasi jadi seperti ini. Nah, kemudian
untuk XZ-nya ya berarti kita kalikan ya, X1Z dan X2Z ini dikalikan ya. Dan ini mesti satu-satu ya mengalikannya. 1 kali 1, 1 kali Z pangkat minus 1. Jadi perkalian satu-satu seperti ini ya. Dan nanti diuraikan lalu nanti dipersingkat gitu ya yang pangkatnya sama. Dan itu hasilnya jadi seperti ini, XZ. Ya. Dan kalau misalnya X1N ini dikonvolusi dengan X2N, nanti hasilnya adalah seperti ini. 1 minus 1, 0, 0, 0, 0, minus 1, 1. Ya. Sehingga ini kita bisa bandingkan bahwa XN ini sama dengan XZ, cuman ngebedainnya adalah ya XZ adalah transformasi Z dari si XN ini tadi. Gitu ya. Nah, jadi sebenarnya lebih mudah kalau misalnya mau mengerjakan konvolusi itu kita konversi dulu, kita transformasi dulu ke Z atau ke Fourier atau ke Laplace. Nanti tinggal dikalikan aja dua simbol itu, gitu ya. Tapi dapat kalau misalnya seperti ini ya dapatnya ini ya, XZ-nya. Kalau ditanya XN ya berarti harus diubah lagi ke XN-nya ini. Gitu. Nah, ini transformasi Z rasional. Oke, jadi untuk ini kita akan mengetahui gimana menentukan pole, gimana menentukan zero. Nah, untuk tadi kita udah ngebahas ya, kita gimana mentransformasi Z itu bagaimana. Nah, kemudian kalau bentuk dia itu adalah rasional ya, ada pembilang, ada penyebut gitu ya. Dan nanti di masing-masing pembilang penyebut itu ada konstanta ya, ada B0, B1, Bm, dan di bawahnya itu A0, A1, dan seterusnya. Nah, kemudian ini kan kita bisa lihat ada pembilang, ada penyebut gitu ya. Nah, untuk sinyal XZ ini ya, nanti ada harga atau nilai-nilai Z sama dengan PI. Jadi ada suatu nilai Z yang menyebabkan XZ-nya ini adalah 0, tahingga. Ya, kalau XZ-nya ini tahingga, yang pertama ya, kalau XZ-nya ini tahingga, maka pembilangnya ini harus 0, gitu kan. Kok pembilang? Penyebutnya ini harus 0. Gitu. Jadi akan ada nilai-nilai Z yang membuat penyebutnya yang di bawah ini 0 gitu. Itu dinamakan dengan pole. Kemudian ada yang namanya zero, kebalikan dari pole. Zero adalah nilai-nilai Z ya. Atau misalnya Z itu dimisalkan dengan ZI yang akan menyebabkan XZ ini adalah 0. Kalau XZ 0 sama dengan 0, maka pembilangnya yang harus 0 gitu ya. Pembilangnya yang harus 0. Nah, jadi begitu untuk menentukan pole dan zero dari XZ gitu ya. Ya dalam aja. Becek nih pipi. Untuk menentukan pole ya kita harus mencari tahu mana di bawah ini yang mana nilai Z yang menyebabkan di bawah ini 0. Kemudian untuk mengetahui zeronya berarti kita harus tahu nilai Z yang menyebabkan di pembilangnya itu 0 gitu ya. Nah, jadi ini untuk menentukan pole dan zero. Nah, nanti ini pole dan zero ini kepakainya ketika kita mencari region of convergence, area konvergensi. Ya. Nah ini kalau misal kalian mau melihat contohnya ya menentukan pole dan zero dari XZ. Kalau ini udah diketahui ya XZ-nya ya. Ini udah diketahui XZ-nya.
Kemudian diminta menentukan pole dan zero. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini gitu ya, ini kan untuk mencari nilai Z-nya, ya, berapa pembilang nilai Z berapa pembilang 0, nilai Z berapa penyebut 0, maka kan kita harus bisa memfaktorkan ya. Memfaktorkan supaya nanti kita itu dapat Z1 berapa, Z2 berapa, kayak gitu. Nah, kalau ini ya cara di sini bisa gitu ya, dikali dengan 2 kali Z pangkat minus 1 per Z pangkat minus 2 bisa. Tapi kalau yang biasanya saya lakukan gitu ya, yang apa ya, cara cepatnya gitu ya, itu saya lihat mana nilai pangkat Z, angka ya, bukan nilai sih, angka pangkat Z yang paling besar ya. Saya tidak menyebut nilai, nanti jadi ambigu ya, minus 2 ini kalau secara nilai ya paling kecil kan, karena dia minus gitu. Cuman saya katakan saya lihatnya angka yang dia paling besar. Ya, biasanya ya ini minus kan, karena apa namanya, kita ini transformasi Z gitu ya. Jadi angka yang paling besar 2. Nah, artinya ini nanti ordenya 2 akan saya kalikan ya, XZ ini akan saya kalikan dengan Z kuadrat per Z kuadrat. Ya, ini kan sama dengan 1 ya, artinya tidak mengubah apa-apa gitu. Hanya untuk mempermudah perhitungan. Nah, ini saya kalikan Z kuadrat per Z kuadrat ya. Kalau ini dikalikan jadinya kan hasilnya adalah 2 kali Z kuadrat ya. Kalau ini 2 kali Z kuadrat terus minus 1/2 kali berapa jadinya ini? 1/2 kali Z. kali Z ya. 1/2 kali Z. Kemudian yang bawahnya jadinya Z kuadrat minus 1/2 kali Z ya, ditambah setengah. Nah, kalau seperti ini kan udah bisa kita faktorkan nih masing-masing ya. Jadi ya kita tinggal melihat salah satu aja. Kalau misalnya kita mau cari zero, kita lihat si pembilangnya ya. Kita mau cari zero berarti XZ-nya itu 0. Kalau 0 berarti pembilangnya 0. Nah, nilai Z berapa yang menyebabkan pembilangnya itu 0? Itu berarti kan ini ya, 2Z. Ini bisa dikeluarin Z-nya ya. Jadi seperti ini udah ditulis ya. Jadi 2Z kali Z minus 0,75 ya. Sehingga untuk zeronya yang menyebabkan pembilangnya ini 0 itu kalau 2Z sama dengan 0, kita pakai Z1 ya di sini ya. 2Z1 sama dengan 0 berarti Z1-nya adalah 0. Ya, kemudian untuk yang Z2-nya itu adalah ketika Z minus 0,75 sama dengan 0. Jadi si Z2-nya adalah 0,75. Nah, jadi zeronya ada 2. Zeronya adalah Z1 sama dengan 0, kemudian ada Z2 sama dengan 0,75. Nah, kemudian untuk mencari pole ya sama ya, kita harus memfaktorkan ini penyebut ya. Penyebut kita faktorkan nanti dapat P1 kalau pole P ya, P1 berapa, P2 berapa yang menyebabkan ini 0. Nah, ini P1-nya ini P1-nya 1, P2-nya setengah ya, ini kalau difaktorkan. Jadi gini. Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini silakan kalau ada pertanyaan untuk transformasi Z terus menentukan pole dan zero-nya.
Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini contoh yang lain, nanti bisa kalian lihat sendiri. Nah, sekarang ke sini. Ya, jadi untuk fungsi sistem LTI ya, kita tahu dari materi yang konvolusi kemarin itu ya, konvolusi itu digunakan untuk mencari respon atau keluaran dari sistem ya, atau output sistem. Nah, itu konvolusinya adalah HN konvolusi dengan XN. Ya, apa namanya? HN ini apa? HN namanya? HN ini mengatakan apa? Impuls. Respon impuls ya. Respon impuls atau keluaran sistem kalau si inputnya adalah sinyal impuls gitu kan. Nah, karena ya sinyal impuls ya, kalau misalnya ini sistem ya, sistem black box transformasi ya, operasinya kita nggak tahu nih apa gitu ya. Terus ini apa namanya, dimasukkan dengan sinyal impuls ya, sinyal impuls ya. Nah, karena sinyal impuls ya, namanya sinyal impuls itu amplitudenya 1 kan. Nah, 1 dikali ya atau konvolusi gitu ya. Sebenarnya secara ininya konvolusi ya, 1 dikonvolusi dengan T ini, sistem ini, ya karena 1 itu identitas ya, itu sebenarnya akan menghasilkan sistem itu sendiri gitu. Sistem itu sendiri, yang ya ini keluaran ini namanya respon impuls gitu, akan menghasilkan sistem itu sendiri. Nah, jadi makanya kenapa untuk mencari output sistem YN dengan input XN, berarti input XN ini bukan sinyal impuls ya. Ini kita kalikan dengan konvolusi dengan HN. Ya karena HN itu menyatakan si sistem itu sendiri, merepresentasikan sistem itu apa gitu ya, transformasinya itu apa kayak gitu. Nah, ini ya, jadi YN keluaran sistem ya dengan input XN, sistemnya HN ya, respon impulsnya HN. Nah, dengan menggunakan sifat tadi ya, konvolusi tadi, kalau di domain N-nya itu adalah konvolusi, maka di domain Z-nya adalah perkalian. Jadi YZ-nya itu sama dengan HZ dikali XZ. Nah, untuk mendapatkan HZ berarti kita cukup membagi YZ dengan XZ gitu kan. Ini jadi lebih mudah gitu ya. Karena kalau misalnya konvolusi nggak bisa di apa, HN sama dengan YN dibagi XN itu nggak bisa. Karena ini konvolusi bukan perkalian gitu. Kalau ini perkalian ini baru bisa dibagi seperti ini. Nah, HZ ini namanya, nama lainnya adalah fungsi transfer atau kadang disebut fungsi gitu aja. Fungsi transfer sistem. Ya, artinya HZ ini adalah bentuk transformasi Z dari si HN ini tadi ya. Transformasi Z dari si respon impulsnya gitu. Nah, jadi ketika kita misalnya kita diketahui YN ya, saya ganti warnanya, diketahui YN, diketahui XN. Kita mau ditanya HN-nya. Nah, berarti kan kita untuk mempermudah ya bisa menggunakan ini ya. Kita transformasi dulu YN dan XN-nya ke transformasi Z. Ya, nanti kita bisa lakukan pembagian ini YZ dibagi XZ, hasilnya adalah HZ. Ya, hasilnya HZ. Tapi yang ditanya HN nih misalnya. Ya berarti kita akan menginversekan ya, dibalikin ya inverse transformasi Z dari HZ sehingga nanti dapat si HN kayak gitu. Nah, ini yang analisisnya itu di sini ya, analisis sistem LTI-nya. Nah, maka kayak tadi yang awal-awal tadi untuk mentransformasi Z, kalau misalnya bentuk sinyalnya itu kita familiar gitu ya, kayak tadi ada apa namanya,
ada alfa pangkat NUN ya tadi. Ya ini langsung langsung pakai rumus yang tadi itu aja yang digambarkan ya tadi 1/1 minus alfa kali Z pangkat minus 1 tadi gitu. Nah, jadi transformasi Z-nya itu sebagai tools gitu. Nah, ini fungsi sistem rasional. Ini all zero system, mungkin saya skip aja ya. Nah, ini contohnya ya, cuman ini contohnya yang sangat basic ya. Contoh yang sangat basic ketika kita diminta menentukan fungsi sistem ya, dan respon impuls, fungsi transfer dan respon impuls dari sistem LTI seperti ini. Ya, YN kali setengah kali YN minus 1 plus 2 XN. Jadi ditanya HZ dan HN. Ditanya HZ dan HN. Nah, dari ini kita mesti transformasi dulu ya ke bentuk dari YN ke YZ. Nah, ini ya untuk YN ditransformasi ke YZ hasilnya seperti ini ya. YN jadi YZ. Kemudian setengah kali YN minus 1 itu transformasinya adalah setengah kali N pangkat minus 1-nya ini adalah Z pangkat minus 1 ya, kemudian dikali dengan YZ. YZ-nya ya untuk menyatakan YN-nya ini. Ya, jadi YN minus 1 itu transformasi Z-nya adalah Z pangkat minus 1 dikali YZ. Nah, nanti kalau misalnya ada misalnya YN minus 2 berarti transformasi Z-nya apa ini kalau YN minus 2? Transformasi Z-nya gimana? Kalau YN minus 1 itu adalah Z pangkat minus 1 YZ. Atau YZ kali Z pangkat minus 1. Kalau YN minus 2 gimana? Formatnya sama ya, tinggal apanya yang dirubah. Ada yang bisa bantu jawab ini? Kalau YN minus 1, ini kan kalian tinggal mengadopsi aja loh. YN minus 1 itu adalah YZ dikali Z pangkat minus 1. Kalau YN minus 2 jadinya? Z minus 2. Berapa? YZ dikali Z minus 2. YZ dikali Z pangkat minus 2, kan? Kan yang beda cuman ininya doang nih. Ya. Ini yang lain kenapa diem-diem aja nih? Yang beda cuman ininya doang. Ya udah berarti kalau YN minus 1 adalah YZ kali Z pangkat minus 1, berarti YN minus 2 itu adalah YZ kali Z pangkat minus 2. Gitu ya. Ya ini sebenarnya ada di sini nih ininya rumusnya. Cuman ya sama aja. Nih, kalau misalnya AK YN minus K, ini transformasi Z-nya itu jadi AK ini konstanta ya. Don't care. Jadi YN minus K itu transformasinya itu adalah YZ dikali Z pangkat minus K. Gitu. Nih. Ya, begitupun kalau XN minus K, berarti transformasinya adalah XZ dikali Z pangkat minus K. Itu aja. Ya. Ini tadi mana
contohnya. Nah, jadi ini untuk yang ini udah dapat ya transformasi Z-nya ini, kemudian 2XZ transformasinya adalah 2XZ. Nah, ini kan sebenarnya beda ruas ya. Nah, jadi YZ sama setengah kali Z pangkat minus 1 YZ itu kita satukan. Kita satukan jadi pindah ruas ya, ini ke kiri, jadinya ada minus kan. Nah, kemudian YZ-nya dikeluarin. Berarti YZ, nanti YZ kali 1 kali minus setengah Z pangkat minus 1. Ya, supaya kalau ini, ya intinya YZ-nya dikeluarin ya. Jadi bentuknya seperti ini. Kemudian 2XZ-nya tetap. Nah, berarti untuk HZ-nya itu adalah YZ per XZ kan. Tadi YZ dibagi XZ. YZ dibagi XZ berarti yang ini 1 minus setengah Z. 1 minus setengah Z pangkat minus 1 itu pindah ke ruas kanan, dibagi tapi ya. Jadi YZ per XZ ditukar ruasnya, terus ini 2 ini dibagi 1 minus setengah Z pangkat minus 1. Ya. Nah, ini HZ-nya dapat seperti ini. Nah, kemudian untuk mencari respon impulsnya atau bentuk inverse dari transformasi Z-nya itu HN ya. Ini kalau misalnya kita tulis ya HZ-nya ini kan sama aja, 2-nya kita bisa taruh depan. Kemudian 1 per 1 minus setengah Z pangkat minus 1 ya. Dan ini tidak lain bentuknya itu sama dengan yang awal tadi, slide awal tadi, 1 per 1 minus alfa Z pangkat minus 1 ya. Ini. Berarti ini adalah alfanya itu setengah. Yang ini ya, alfanya setengah. Nah, jadi HN-nya ya, HN-nya ini 2-nya tetap ini di depan. 2 yang ini tetap di depan. Kemudian bentuk domain N-nya ya, inverse transformasi Z-nya, jadi alfanya ini setengah, jadinya setengah pangkat N UN. Yang rumus di awal tadi itu ya. Jadi dapat HN-nya adalah 2 kali setengah pangkat N UN. Nah, ini basic yang simpel ya, karena kita ini bentuknya langsung seperti bentuk bentuk umum gitu, bentuk basic. Nah, kemudian untuk yang ini inverse-nya ya, contoh nanti contoh yang lain ada lagi ya. Nah, sebenarnya kalau tadi kan yang dicontoh ini untuk kita tahu inverse-nya itu kan seperti intuisi gitu ya. Kalau misalnya kita tahu rumusnya, kita bisa balikin ke domain awalnya, ke bentuk N-nya. Nah, tapi kalau ini rumus resminya, matematisnya ya. Rumus matematisnya itu untuk kita mentransformasi dari XZ ke XN, ya jadi ini XN, itu menggunakan integral. Jadi 1 per 2 PJ integral XZ dikali Z pangkat minus 1 DZ, gitu ya. Nah, ini untuk penyelesaian ini menggunakan kalkulus, matek 2, matematika teknik 2, itu teorema residu Cauchy ya. Ini penyelesaiannya seperti ini. Nah, cuman kalau misalnya kalian sudah ketemu ya, kalau bentuknya itu tadi polanya itu kalian familiar seperti yang ini tadi, itu langsung aja gitu, langsung dibalikin ke bentuk awal ya. Langsung dibalikin ke bentuk awalnya. Nah, kalau rumus ini ya ini rumus general ya. Mungkin ini bisa dilakukan terhadap yang memang polanya kayak tadi sama yang polanya itu beda sama sekali gitu. Polanya beda sama sekali. Nah, ini kemudian ini inverse-nya ya. Ini contohnya, kalian nanti bisa lihat sendiri. Nah, terus
untuk mencari inverse ya itu kadang bisa bentuknya gini nih contohnya ya. Transformasi Z dari XZ-nya kayak gini. Nah, XZ ini nih ada yang mirip dengan pola yang kita ketahui, ada yang enggak kan. 1/. Nah, pembilangnya ini udah 1/, tapi bawahnya ini kok beda nih ya. Alfanya mau berapa kalau ini kan? 1 minus 1 setengah Z pangkat minus 1 plus setengah Z pangkat minus 2. Nah, caranya gimana? Caranya kita memecah yang ini ya, parsial ini ya. Kita pecah supaya ini ya, nanti kita bisa buat seperti ini ya. Ini bawahnya difaktorin ya, bawahnya difaktorin. Kemudian nanti dari pemfaktoran ini kan sama aja kayak ini penjumlahan terhadap penjumlahan dari dua parsial kan ya. Jadi Z kuadrat dan segala macam ini itu sama dengan A1 per Z minus 1 plus A2 per Z minus setengah. Nah, nanti ya dengan matematika, jabar biasa itu kalian bisa mencari tahu nilai si A1 sama A2-nya. Ya, nanti didapat di sini A1, A2 ini berapa, ini nilai A1-nya 2, A2-nya minus 1. Nah, dimasukin ke yang awal ini. A1-nya 2, berarti 2 per 1 minus Z pangkat minus 1, A2-nya minus 1, ya, jadi minus 1 per 1 minus setengah Z pangkat minus 1. Nah, kalau udah kayak gini, ini bentuknya udah sama dengan yang rumus yang kita tahu di awal. Ya, berarti ini adalah 2 kali 1, alfanya ini 1 ya, alfa, alfa pangkat N-nya. Kalau 1 per 1 minus Z pangkat minus 1, berarti alfanya 1. Kalau alfa 1 berarti adalah UN. Nah, UN tapi dikali 2. Jadi 2 kali UN. Nah, kemudian untuk yang ini, 1 per 1 minus 1 per 1 minus setengah Z pangkat minus 1. Berarti alfanya setengah ya. Alfanya setengah, setengah pangkat ini setengah pangkat N. Ini setengah pangkat N ini harusnya, bukan 2 ya. Setengah pangkat N UN. Ya, setengah pangkat N UN ini karena 1 depannya, ya ini 1 depannya nggak ditulis di sini ya. Ini emang nggak artinya ini nggak ada konstanta lagi ya, 1. Jadi langsung aja ini adalah 1 per 1 minus setengah Z pangkat itu adalah setengah pangkat N, ini N, UN. Jadi harus dipecah seperti itu. Nah, terus ini contoh yang lain. Kemudian ini kalau contohnya itu A-nya ada yang sampai 3, A1, A2, A3 pemecahannya. Nah, ini. Nah, selain dengan tadi ya dengan aljabar gitu, kita tahu A1, A2, A3-nya berapa, itu bisa juga dengan mencari determinannya, determinan. Jadi dibuat matriks ya persamaannya, dibuat matriks lalu dicari determinannya. Nah, nanti bisa diperoleh A1 berapa, A2 berapa, A3 berapa, dan nanti bentuknya udah seperti yang kita ketahui di awal gitu ya, 1 per 1 minus Z pangkat minus 1. Nah, ini kenapa plus? Kenapa plus? Artinya alfanya minus ya kan? Alfanya minus. Ini berarti alfanya itu adalah minus 1 pangkat N yang ini. Kemudian yang ini adalah minus 2 pangkat N, ini N harusnya. Kemudian ini minus 3 pangkat N. Gitu. Ya, nanti kalian ini sendiri ya dikerjakan sendiri contoh soalnya gitu ya, dikerjakan. Nah, ini Paul dan zero state ini sepertinya tidak usah dibahas ya. Nah, sekarang yang ROC, yang region of convergence ya. Region of convergence.
Kalian jangan lupa absen ya, yang belum absen sambil absen. Ini region of convergence ya. Nah, ini untuk region of convergence atau daerah konvergensi ya. Daerah konvergensi. Nah, ini definisinya ya. Di sini nilai Z yang menyebabkan XZ ya, artinya XZ kan tadi transformasi Z dari XN itu konvergen, itu didefinisikan pada daerah di bidang Z yang disebut daerah konvergensi atau region of convergence, ROC. Nah, ROC didefinisikan dalam absolute Z ya, berupa daerah pada bidang Z yang XZ dibatasi oleh lingkaran. Nah, ini bidang Z-nya ini merupakan bidang kompleks ya. Ini sumbu vertikalnya adalah komponen real, sumbu horizontalnya komponen real, sumbu vertikalnya adalah imajiner ya. Jadi ini bidang kompleks itu kan nilai Z-nya itu sama dengan X plus CY ya. X-nya adalah real, Y-nya adalah imajiner, komponen imajinernya. Nah, ini. Nah, gimana kita menentukan ROC itu ini ya, berdasarkan sifat-sifatnya. Ya, berdasarkan sifat-sifatnya. Ini ya, dikatakan di sini ROC adalah daerah ROC dari XZ adalah daerah yang dibatasi lingkaran pada Z yang berpusat di titik 0. Ya, jadi titik pusatnya itu pasti 0 dan bentuknya itu adalah lingkaran. Kemudian transformasi Fourier dari XN adalah konvergen jika dan hanya jika ROC dari XN mencakup lingkaran satuan. Jadi transformasi Fourier ya ini nanti ya. Itu konvergen kalau ROC-nya itu mencakup lingkaran satuan. Kemudian pada ROC, pada daerah konvergensi ini tidak boleh terdapat pol. Jadi pol yang tadi itu ya yang menyebabkan XZ-nya itu tak hingga gitu. Jadi ROC tidak boleh terdapat nilai pol. Kemudian bila XN adalah deret dengan panjang terbatas, maka ROC adalah seluruh bidang Z dengan kemungkinan pengecualian pada Z sama dengan 0 dan Z sama dengan tak hingga. Jadi ROC-nya itu seluruh bidang ya. Seluruh bidang ini kalau deretnya finite terbatas kecuali di Z sama dengan 0 dan Z sama dengan tak hingga. Ya ini tak hingganya ini aja ya, gambaran aja ya, karena tidak mungkin sampai kemana-mana gitu gambarnya. Kemudian selanjutnya, bila XN adalah deret sisi kanannya itu deretan yang bernilai 0 untuk ini yaitu ya, deret sisi sama ini ya definisinya. Deret sisi kanan yaitu deretan yang bernilai 0 untuk N1 lebih dari N dan kurang dari tak hingga, maka ROC-nya itu adalah bagian luar dari pol. Dari pol terluar ya. Dari pol terluar dari XZ. Hingga kemungkinannya itu mencakup Z sama dengan tak hingga. Nah, yang dimaksud dengan XN adalah deret sisi kanan ya. Itu adalah sinyal yang semua nilainya itu ada di X atau N positif ya. Jadi ada di bagian sini. Kayak tadi yang UN tadi, yang UN itu adalah deret sisi kanan karena dia cuma ada nilainya di sisi N sama dengan 0. Ya, jadi positif sampai tak hingga. Nah, untuk yang deret atau sinyal dengan nilai seperti ini, maka nanti ROC-nya ya ini kan nanti bisa di sistemnya diketahui nanti dicari polnya. Nah, kalau misalnya polnya itu
ada 2 atau lebih dari 1, ada 2, ada 3 gitu ya. Misalnya ini polnya ada 2, kalau pol penggambarannya gini ya, pakai silang. Polnya misalnya ini 1, ini 2. Maka dia daerah konvergensinya itu mengambil bagian pol terluar ya. Adalah daerah di bagian luar dari pol terluar. Ya ini anggap aja lingkaran ya, walaupun ini gambarnya elips. Ini bagian luar dari pol terluar. Nah, pol terluarnya ini kan 2 ya, 2. Jadi ROC-nya itu adalah ini sampai tahingga ya. Di ROC-nya di radius lebih dari 2 sampai tahingga. Nah, kebalikan kalau untuk yang deret sisi kiri, yaitu deretan yang bernilai 0 untuk N2, lebih dari N kurang dari tahingga, ROC-nya adalah bagian terdalam. Bagian dalam dari pol terdalam XZ, sehingga mencakup Z sama dengan 0. Nah, kalau ini, yang poin ini, berarti sinyalnya itu dia ada di X negatif. Ya, misalnya U-N gitu. Nah, terus si ROC-nya, kalau misalnya polnya tadi ada 2, ini 1, ini 2, maka dia ROC-nya adalah bagian dalam dari pol terdalam. Nah, pol terdalamnya itu kan di 1 ya, yang lebih kecil 1. Jadinya ini bagian dalam, berarti ROC-nya seperti ini. Gitu. Dan jadi mencakup Z sama dengan 0 di sini nih. Gitu ya. Nah, kemudian kalau XN-nya itu adalah terdiri dari 2 komponen ini gitu ya. ada deret sisi kanan, ada deret sisi kirinya. Jadi ya dia ada nilainya di N negatif dan N positif gitu ya. Nah, nanti ROC-nya itu akan berbentuk cincin karena karena gabungan dari 2 ini tadi ya, 2 definisi ini tadi. Ya, ini berbentuk cincin seperti ini gitu ya, atau berbentuk donat gitu. Ya. Artinya kalau misalnya ada 2 deretan 2 sisi kanan dan kiri, maka ROC ini berbentuk cincin yang dibatasi oleh pol terluar dan terdalam dan tidak mengandung satupun pol pada daerah konvergensinya. Jadi nilai polnya itu tidak termasuk daerah konvergensi, tapi hanya sebagai batas gitu. Terus ini daerah konvergensi ini merupakan daerah yang terhubung ya, merupakan daerah yang terhubung. Ini contohnya deret sisi kanan ya. Untuk ROC-nya, sinyal sisi kanan itu XN sama dengan alfa pangkat NUN ya. Tadi kita tahu arahnya dia di N positif ya. Karena ini alfa pangkat N berarti ya nilainya akan semakin naik gitu ya sepanjang N. Semakin N-nya naik, amplitudenya akan naik. Terus ininya transformasi Z-nya seperti ini, 1/1 minus alfa kali Z pangkat minus 1. Nah, kemudian ini alfa pangkat Z minus 1-nya, absolutnya itu harus kurang dari 1. Berarti kalau ini A per Z ya kurang dari 1, maka absolut Z-nya harus lebih dari A gitu kan ya. A per Z kurang dari 1, maka Z lebih dari A. Tinggal pindah ruas saja gitu A-nya. Z-nya pindah ruas. Z lebih dari A. Nah, ROC-nya sehingga nanti misal A-nya itu sebagai pol ya. Hanya sebagai pol ya berarti lebih dari A ya bagian terluarnya ini yang mencakup tadi Z tahingga, Z sama dengan tahingga gitu ya.
ini. Kemudian untuk yang contoh deret sisi kiri, ya, untuk contoh deret sisi kiri itu xn-nya adalah minus alfa pangkat n u minus n minus 1. Ini gambarnya seperti ini. Ya, kalau digambarin. Nah, ini kemudian ini sepertinya ada kesalahan tulis ya. Jadi dari sini A kali Z pangkat minus 1 per 1 minus A kali Z pangkat minus 1 ya. Ini supaya bentuknya nih di pembilangnya itu kita buat 1, maka ini harus kita kali dengan Z per A, ya kan? Dikali ZA per Z per A. Nah, kalau ini dikali, maka hasilnya jadinya ini ada minus ya depannya. Minus, ya, yang ini maksudnya. Minus A per Z dikali Z per A itu hasilnya 1 dibagi dengan Z per A, ya. 1 kali Z per A itu Z per A minus 1 ya. A per Z kali Z per A itu sama dengan 1. Terus ya minusnya ini kita gunakan di bawah ya. Jadinya 1 per 1 minus Z per A. Nah, kalau seperti ini berarti Z per A-nya harus kurang dari 1 kan. Z per A-nya harus ada absolutnya ya ini. Z per A kurang dari 1. Berarti Z absolutnya itu kurang dari A ya. Z absolutnya itu kurang dari A. Nah, ini tandanya kebalik ini ya. Ini harusnya kurang dari A. Untuk yang ini deret sisi kiri. Sehingga nanti kalau digambarkan A-nya itu sebagai polnya, maka Z kurang dari A, nanti ROC-nya itu bagian dalam dari pol ini yang mencakup di Z0 ya, di Z0 di sini. Ini contoh deret sisi kiri, sisi kanan. Kemudian contoh yang lain. Yang ini ya. Nah, yang ini contohnya adalah sinyalnya itu ada deret sisi kanan, ada deret sisi kiri. Nah, yang ini, ini sisi kanan semua ya, sisi kanan semua ya. XN-nya itu ini dari sini ya. XN-nya A1 pangkat NUN plus A2 pangkat NUN ya. Ini hasil sinyalnya seperti ini. Nah, nanti polnya itu ada A1, ada A2. Ya. Misal A1, A2 nilainya berarti kan ada 2 pol ya tadi ya. Ada 2 pol. Nah, berarti untuk yang deret sisi kanan itu ROC-nya adalah bagian terluar dari pol terluar ya kan. Nah, jadi misalnya A2-nya lebih dari 1 ya. A2-nya misalnya lebih dari 1. Berarti ROC-nya nanti di bagian yang luar sini, yang sampai tak hingga gitu ya, mencakup tak hingga semuanya. Ini yang deret sisi kanan, jadi ROC-nya itu gini, ini kan ROC-nya ya, kan ini kan masing-masing ini kan sinyalnya kan deret sisi kanan, ya. Deret sisi kanan berarti ini ROC-nya Z lebih dari A1 semestinya. Semestinya ini saya gambarin lagi. Lebih dari A1. Ini ROC-nya ya, dia lebih dari A1 sampai tak hingga ya. ROC-nya kemudian untuk yang Z ini, batas yang ini, ROC untuk yang ini adalah Z lebih dari A2. Lebih dari A2 itu yang ungu tadi. Yang ungu tadi.
Nah, berarti untuk ROC keseluruhan itu adalah yang terarsir 2 kali. Ya, yang terarsir 2 kali. Yang terarsir 2 kali itu adalah bagian yang ungu ini tadi, Z lebih dari A2. Sehingga nanti ROC-nya itu adalah keseluruhannya itu adalah Z lebih dari A2 ini. Yang mana ini sesuai dengan definisi di awalnya tadi kan, untuk deret sisi kanan itu bagian luar dari pol terluar, ya, bagian terluar dari pol terluar ini. Itu kemudian untuk yang selanjutnya, contohnya ini untuk irisan ya, yang berbentuk cincin ya, berbentuk donat. Ini ada sinyal yang ini sinyal bukan berbentuk, ini belum yang bentuk donat, ini yang sinyal ada 2 pol tapi deret kiri ya, deret kiri berarti Z kurang dari A1 kurang dari A2. Nah, sama kita cari yang dia diarsir 2 kali. Ya, untuk Z kurang dari 1 berarti ini ya daerahnya. Kemudian Z kurang dari A2-nya yang ini. Nah, berarti ini yang terarsir 2 kali adalah yang Z kurang dari A1. Maka ini ROC keseluruhannya itu adalah Z kurang dari A1. Yang lingkaran dalamnya ya. Ini A1 kurang dari A2. Terus contoh ini, nah ini yang donat. Ini yang donat. Ini ada sinyal deret kanan, ada sinyal deret kiri. Ini ada deret kanan, ada deret kirinya. Nah, berarti nanti ini kayak tadi ya, kalian harus cari ini Z A1 per Z-nya kurang dari 1 sama bukan dari sini. Ini dia rumus umum aja. Jadi harus dicari transformasi Z dari ini dan ini ya. Nah, nanti dapat batas ROC-nya itu berapa? Ya, yang pertama ini Z lebih dari A1. Lebih dari A1 itu berarti ini ya, apa namanya? Di luar ini ya, sampai tahingga. Kemudian nanti ada A2. A2, yang A2 ini batasnya ROC-nya adalah Z kurang dari A2. Kebalikannya. Nah, kalau kurang dari A2 berarti dia yang dalam kan? Yang dalam. Nah, ini yang terarsir 2 kali yang mana? Yang terarsir 2 kali itu adalah yang donat ini. Batasnya. Nah, sehingga ya untuk keseluruhannya ROC-nya ya memang batasnya ini. Z lebih dari A1 dan Z kurang dari A2. Ini yang diarsir. Kalau ini yang diarsir hijau ya. Yang diarsir hijau. Nah, ini yang ada irisannya. Nah, gimana kalau nggak ada irisannya? Kalau nggak ada irisannya, batasnya seperti ini. Z kurang dari A1 dan Z lebih dari A2. Ya. Ini apa namanya? Ini kurang dari A1 ya. Kurang dari A1 yang ini. Ini ya, kurang dari A1. Lalu batas selanjutnya itu A2. Dia lebih dari ya ROC-nya. ROC-nya lebih dari berarti di luar, ke arah luar. Nah, kalau seperti ini tidak ada yang terarsir 2 kali kan. Kalau misalnya ininya ada 2 ya, selain cerita kalau misalnya ininya cuma 1 komponennya. Ini karena ini ada 2, cuman nggak ada yang terarsir 2 kali. Nah, kan tadi ROC daerahnya harus terhubung ya. Maka ini tidak memenuhi. Maka di yang case ini ya,
Kalau A1 kurang dari A2 dan bentuknya kayak gini, Z kurang dari A1 dan Z lebih dari A2, maka nanti tidak ada ROC-nya, tidak ada daerah konvergensinya, gitu. Karena tidak ada yang terabsir 2 kali. Jangan masuk angin ini, ngomong terus. Terus selanjutnya ya, ini menggambarkan diagram pole dan zero ya, menggambarkan pole dan zero. Pole itu dinotasikan dengan X dan zero dinotasikan dengan 0 gitu ya pada bidang kompleks Z. Jadi sama, ini masih pakai bidang kompleks real dan imajiner. Kemudian untuk pole-nya itu notasinya pakai silang ya, kali seperti ini. Kemudian untuk zero ini yang 00 seperti ini. Gitu. Ini untuk diagram pole zero. Terus ini contoh yang lain ya untuk deret sisi kanan, nanti kalian bisa lihat deret sisi kiri. Terus ini yang bentuk donat. Nah, ini kemudian ada terkait dengan stabilitas dan kausalitas ya, stabilitas dan kausalitas. Jadi dari ROC itu kita bisa melihat apakah sistem itu stabil atau kausal kayak gitu. Nah, dari definisinya. Untuk sistem LTI stabil itu ROC transformasi dari Z, ROC transformasi Z dari HN adalah harga-harga absolut Z sama dengan R yang menyebabkan ini ya, sigma N dari minus T hingga sampai T hingga HN R pangkat minus N itu kurang dari T hingga, finite, terbatas. Kemudian ROC-nya mencakup lingkaran satuan Z sama dengan min 1. Ini lingkaran satuan ini itu unit circle ya. Unit circle itu adalah lingkaran yang jari-jarinya 1 ya. Lingkaran yang jari-jarinya 1 ini adalah lingkaran satuan atau unit circle. Dan ini sama, ini masih bidang kompleks ya. Di sini adalah real, di sini adalah imajinernya. Jadi ini lingkaran satuan seperti ini. Nah, kalau ROC-nya mencakup lingkaran satuan, ya kayak tadi, misal ROC-nya itu misal di sini ya, lebih dari kurang dari 2 misalnya. Itu kan mencakup lingkaran satuan. Nah, jadi dia sistemnya adalah sistem yang stabil seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kausalitas ya, kausalitas adalah sistem LTI adalah kausal jika respon impulsnya itu 0 untuk N kurang dari 0. Dan ROC transformasi Z dari sistem LTI kausal adalah bagian luar dari lingkaran berjari-jari R kurang dari T hingga. Nah, jadi kalau misalnya ada ROC-nya itu ke arah luar ya, ke arah luar ya, misalnya ini hijau semua ya. Misalnya ini, jadi ini kan ROC-nya di luar sini ya. Nah, ini kan definisinya seperti ini. Adalah jika ROC-nya bagian luar dari lingkaran dengan jari-jari R kurang dari T hingga. Nah, ini misalnya jari-jari R-nya di sini. Nah, ROC-nya ini bagian luar dari lingkarannya. Nah, kalau misalnya ROC-nya seperti ini, maka sistemnya dinamakan sistem yang kausal. Nah, kalau ciri-cirinya. Nah, sekarang kita kombinasikan antara kausalitas dengan stabilitasnya. Nah, kalau misalnya ini sistem LTI itu dikatakan kausal dan stabil jika dan hanya jika seluruh pol HZ ya, seluruh pol HZ terletak di dalam lingkaran satuan ya, dan daerah konvergensi sistem LTI yang kausal dan stabil adalah Z lebih dari R dan R-nya kurang dari 1 ya. Jadi ini kita kombinasikan gitu antara yang syarat
stabil dan dan kausal. Nah, jadi kalau misalnya ini kan tadi ini untuk yang stabil, ini untuk yang kausal ya. Kausal. Nah, kalau misalnya bentuknya ROC-nya itu seperti ini, ya ini untuk syarat yang stabil dan kausal. Misal di sini R-nya 2. Ya. Ini ROC-nya keluar ke arah sana. Sedangkan unit circle-nya radiusnya di sini 1 kan. Nah, kalau yang seperti ini sistemnya tidak stabil ya, tidak stabil tapi kausal, sama kayak yang ini tadi, tidak stabil tapi kausal. Nah, kalau misalnya ininya misalnya berapa ya? Setengah, misal R-nya setengah. Misal R-nya ini setengah di sini. Jari ini batas ROC-nya itu di bagian luar dari lingkaran dengan jari-jari setengah. Ini apa kalau yang kayak gini apakah stabil, kausal, atau salah satunya berdasarkan definisinya ini tadi ini. Yang kausal dan stabil adalah Z lebih dari R, ya. R-nya kan ini setengah dan R-nya kurang dari 1. Memenuhi nggak? Untuk sistem yang kausal dan stabil. Ini setengah ya, bukan 1/1 ini. Setengah. Coba setengah ini radiusnya ini setengah ya. Setengah kurang dari 1 enggak? Iya, memenuhi. Kemudian daerah konvergensinya lebih dari R, apakah betul? R-nya setengah. Memenuhi. Gimana? Memenuhi enggak? Yuk coba dijawab. Tadi yang jawab tadi kurang jelas suaranya. Tadi R kurang dari 1 memenuhi. Kemudian untuk yang Z lebih dari R memenuhi atau tidak? ROC-nya lebih dari R. Yuk saya tunggu. Topan apa Topan? Jawabannya. Memenuhi, Bu. Memenuhi. Oke, betul ya. Jadi ini dia dua-duanya memenuhi untuk Z lebih dari R dan R kurang dari 1. Sehingga untuk yang sistem seperti ini adalah sistem yang stabil dan kausal. Ya, sistem yang stabil dan kausal. Kalau sistemnya seperti ini, berapa ya? Ini 2. Terus ROC-nya di sini. Ini gimana? Apakah stabil, kausal dan stabil, atau enggak dua-duanya?
Coba dipikirkan dari definisinya ini tadi. Kayaknya udah ada contoh-contohnya ini. Yang stabil gimana, yang kausal gimana. Nah, sekarang kalau yang seperti ini, itu apakah stabil, kausal, dilihat aja kriterianya ya. Syarat stabil apa tadi syarat stabil? Kurang dari 1, Bu. Apa? R-nya kurang dari 1. Apa tadi? Under 1. Gimana? Kurang dari 1, Bu. R-nya kurang dari 1. 2 bukan Terus? R gitu. Jadi nggak stabil. Ini kan definisi yang ini nih, yang Iya. Oh iya. R Oh iya, kurang maaf, Bu. dari 1. R kurang dari, ini kan kembali ke definisi awal ini tadi loh. Sistem LTI dikatakan stabil kalau mencakup lingkaran satuan. ROC-nya mencakup lingkaran satuan. Nah, yang ini tadi, yang saya tunjukin ini tadi, ini ROC-nya mencakup lingkaran satuan kan, karena satunya ini di sini. Karena ini tadi saya bilang di sini R-nya adalah setengah. Maka satunya ini, lingkaran satuan itu tercakup di ROC-nya. Nah, sekarang kembali ke sini. Apakah ROC-nya ini mencakup lingkaran satuan? Yang ini. Mencakup nggak ROC-nya? Ini lingkaran yang saya gambar ini radiusnya berapa sih? 2, Bu. Radiusnya 2. Nah, terus mencakup nggak ini lingkaran satuan? Di dalamnya ada lingkaran satuan nggak? Topan, ngomong aja Topan, jangan komen. Gimana Topan? Ya mencakup, Bu, karena nilainya itu yang diketahui 2. Jadi 1 itu dalam 2. R-nya sama dengan 2 kan, sehingga unit circle ini tadi ya, definisinya unit circle, lingkaran yang jari-jarinya 1 itu ada di dalam si ini, ROC-nya ini, ada di dalam sini, maka memenuhi, ya mencakup lingkaran satuan, maka ini sistemnya adalah stabil. Ya. Terus kausal atau enggak? Kausal atau enggak ini? Definisi kausal apa? Z-nya lebih dari R, berarti itu enggak, bukan, Bu. ROC-nya ya, ROC-nya itu Z lebih dari R. Z-nya lebih dari R atau ROC-nya lebih dari R. Nah, atau di sini ya, bagian luar dari lingkaran berjari-jari R kurang dari tak hingga. Karena tidak memenuhi yang ini kan, karena ini kan ROC-nya ini bagian dalam ya. Kalau yang saya gambar ini ROC-nya bagian dalam. Maka tidak memenuhi sistem kausal. Jadi sistemnya ini adalah stabil tapi tidak kausal. Gitu ya, dilihat dari definisinya. Kriterianya apa? Udah sampai sini materi ROC-nya. Ini yang lain tinggal contoh soal. Dilihat sendiri nanti, dipelajari. Untuk kuisnya, karena ada teman kalian yang ikut KKN tematik yaitu ya. Jadi nanti kuisnya akan take home ya. Take home kuis nanti mungkin besok atau lusa saya post di Google Classroom. Ada pertanyaan sampai sini terkait materi? Bu, maaf, ini video rekornya boleh di-upload nggak, Bu, video materi ini? Ya nanti kalau udah rendering nanti saya upload. Saya kabarin ke ketua kelas saja. Perwakilan ke Melvin nih ya. Bu, terima kasih. Bu, Ya, buat UAS bagaimana, Bu? apa? Buat soal UAS.
UAS. UTS maksud aja saya, belum. Bu. Maksud saya UTS. Maaf, Bu. Apanya? Soalnya itu mengenai tentang apa, Bu ya? Mengenai pengenalan sistem diskrit, mengenai sinyal dan sistem waktu diskrit, mengenai respon sistem, mengenai apa lagi? Boleh Konvolusi. Semuanya dari pertemuan pertama pelan, sampai Bu. pertemuan 7. Gimana? Enggak ya, Bu? Cukup ya? Ya itu, memang harus harus ada semua gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ini nanti ya berarti kita nggak ketemu ini ya, Zoom lagi ya, karena nanti setelah UTS sama Pak Sabar. Ini tolong dihidupkan kameranya ini untuk bukti perkuliahan saya. Ini week 5, ini benar week 7 kan ya? Atau week Benar, Bu. 6? Hmm? 7, Bu. 7, Bu. 7. Week 7, Bu. Oh, ini screenshot yang kemarin nggak ada ya? Screenshot yang kemarin kok nggak ada ini. Oke, sudah, terima kasih ya. Yang minggu kemarin ada yang sempat nyimpan screenshotnya nggak? Yang ada waktunya, screenshot Zoom-nya. Kan kita sempat Zoom sebentar ya, sebelum kalian mengerjakan tugas itu. Ada yang menyimpan? Nggak ada? Oke lah, kalau nggak ada, baik, saya cukupkan sampai di sini ya untuk perkuliahan kita. Semoga nanti UTS-nya lancar ya, dan semoga materinya hari ini bermanfaat. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.